kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Pidato Presiden Prabowo Subianto selalu penuh semangat, menggugah emosi dan menyuarakan keberpihakannya kepada rakyat. Dalam beberapa kesempatan ia menegaskan visi dan misinya untuk membangun Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan dihormati di mata dunia. Mulai dari pesannya tentang kepemimpinan yang harus melayani rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Peringatan keras terhadap penyelundupan. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Hingga program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Prabowo menunjukkan komitmen sebagai pemimpin yang ingin membawa perubahan nyata. Pidatonya selalu menggugah semangat dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato-pidatonya baru-baru ini. Pemimpin bekerja bukan untuk kerabat. Presiden Prabowo Subianto dengan berapi-api mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri di Kabinet Merah Putih untuk menerima anggaran yang sudah ditetapkan. Prabowo berpesan agar mereka tidak terus-menerus mengajukan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini karena sebelumnya sejumlah Menteri Prabowo mengajukan tambahan anggaran pada 2025. Tambahan anggaran tersebut diklaim untuk menunjang kerja-kerja kementerian. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan.
Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Prabowo ancam tenggelamkan kapal penyelundup. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kapal yang terlibat dalam penyelundupan barang ke Indonesia akan ditindak tegas, bahkan dengan ancaman ditenggelamkan. Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Prabowo tegaskan makan bergizi gratis gerakan ekonomi lokal. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia dalam penanggulangan kelaparan dan kemiskinan melalui program makan bergizi gratis. Indonesia menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada Senin 6 Januari. Sedikitnya 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi Badan Gizi Nasional disiapkan. Menurut Presiden, program ini tidak hanya membuat anak Indonesia terpenuhi gizinya, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi setempat sehingga tidak ada yang diimpor. Anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah